Bab 1107. Anda harus bertemu dengan orang ini. Aku rasa itu cukup bagus. Sean mengangguk sedikit, jadi Melinda pun setuju. Pada saat yang sama, Sean merasa kagum lagi di dalam hatinya. Zion ini memang orang yang cerdas. Sebagian orang tidak akan bertindak jika tidak memiliki tujuan yang jelas. Jika kamu tidak dapat melihat manfaatnya, kamu tidak akan mau berinvestasi terlalu banyak. Sebagian orang tidak akan bertindak jika tidak memiliki tujuan yang jelas. Jika kamu tidak dapat melihat manfaatnya, kamu tidak akan mau berinvestasi terlalu banyak. Namun, Zion ini, Sean tidak membantunya, dan dia bahkan tidak tahu tentang penyakit ayahnya, tetapi dia sudah membayarnya dengan cara ini. Dan makin dia bertindak seperti ini, Sean makin tidak bisa menolak. Bagaimanapun, jika kamu ingin mengambil keuntungan dari orang lain, kamu harus bersikap baik kepada mereka. Tidak peduli seberapa sibuknya dia, keluarga Remington mungkin harus bertindak sejauh itu. Tuan Remington, saya akan bertemu dengan seorang teman di sini hari ini. Kalau Anda tidak keberatan, sore ini saya akan pergi menemui ayah Anda. Sean menoleh perlahan dan mengambil inisiatif untuk mengungkit masalah tersebut. Baik. Tidak masalah, saya punya waktu kapan saja. Saya akan menunggu kedatangan Tuan Lane. Sekarang, saya tidak akan mengganggu Anda. Zion tersenyum, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Sean. Dari awal hingga akhir, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun soal meminta bantuan Sean. Dia hanya dengan tulus mengungkapkan sikap ingin berteman dengan Sean. Dan Sean tidak membiarkan Zion membayar dengan sia-sia. Dia mendapati bahwa Sean juga orang yang cerdas. Dan orang pintar suka berurusan dengan orang pintar. Oleh karena itu, beberapa hal tidak perlu dikatakan terlalu jelas. Mereka saling memahami di dalam hati. Sean, kalau ada yang harus kamu kerjakan, lakukanlah segera. Ibu juga harus segera kembali. Melinda memeriksa waktu, lalu berkata kepada Sean. Baiklah. Sean mengantar Melinda ke mobil dan berjalan kembali ke hotel. Awalnya, dia akan bertemu Levi hari ini, tetapi ternyata masalah ini menundanya cukup lama. Tuan Lane! Melihat Sean kembali, staf hotel terkejut. Sekarang, mereka tidak berani melakukan kesalahan apapun di depan Sean. Bahkan jika Sean tidak mengenal Zion dan hanya datang ke sini dengan kartu platinum, mereka semua tetap harus menghormatinya. Terlebih lagi, Sean juga mengenal bos mereka Zion, yang membuat mereka makin takut untuk mengabaikannya. Tuan Lane, apa yang bisa saya bantu? Manajer lobi melangkah maju, memperlakukan Sean sebagaimana dia memperlakukan Zion. Tolong periksa, teman saya punya janji di sini. Namanya Levi Spencer. Sean mengangguk dan berkata dengan lembut. Ya, beliau ada di ruang pribadi 668 di lantai atas. Tuan Lane, saya akan mengantar Anda ke sana sekarang. Manajer lobi dengan cepat meminta seseorang untuk memeriksa informasi reservasi, lalu secara pribadi mengantar Sean ke atas. Pada saat ini, ruang pribadi 668, Hotel Regal. Ruang ini tidak bermutu rendah dan ukurannya sangat luas. Ada sebuah meja bundar besar yang dapat menampung 30 orang sekaligus tanpa masalah. Tidak hanya meja makan, ada pula TV liquid crystal display berukuran besar yang tergantung di dinding. Ruang ini tidak hanya untuk makan, tetapi juga bisa menjadi ruang karaoke. Saat ini, sudah ada lebih dari belasan orang yang duduk di dalam ruangan itu. Selain Levi, semua orang juga seumuran dengannya. Secara keseluruhan, ada 18 pemuda. Namun, dengan begitu banyak orang yang duduk melingkar, hanya kursi utama yang dibiarkan kosong. Levi, kamu meminta kami untuk datang ke sini. Ada apa?
seorang pemuda memandang Levi dan bertanya, "Bagaimanapun, sangat tidak mudah bagiku untuk menemukan kalian." Levi menggelengkan kepalanya. Dalam 2 hari terakhir, dia benar-benar menghabiskan banyak waktu untuk mencari orang-orang ini. "Bicaralah kepadaku kalau kamu memerlukan bantuan. Meskipun kita tidak lagi berada di angkatan darat di barat laut, kita akan selalu menjadi saudara seperjuangan." Semua orang memandang Levi dan mengungkapkan sikap mereka satu demi satu. Orang-orang ini semua adalah mantan rekan Levi di angkatan darat di barat laut. Tentu saja, mereka semua adalah jenderal di bawah komando Sean. Semua orang setia dan telah mengikuti Sean kemana-mana. Sejak Sean meninggalkan angkatan darat di barat laut, mereka tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi dan mengundurkan diri satu demi satu. Tidak ada peristiwa apa-apa hari ini. Aku hanya ingin kalian datang dan saling bertukar kabar. Kalau begitu, aku ingin kalian bertemu seseorang. Levi tersenyum dan menjual tipuan kepada semua orang. "Dasar bocah! Apa kamu cari mati? Kurasa dia hanya ingin berkelahi, hajar dia. Hahaha. Kamu harus membunuhnya." Semua orang tertawa dan suasananya sangat ramai. "Jangan, sungguh, hentikan. Aku benar-benar ingin kalian bertemu seseorang." Levi berkata lagi sambil menghindari permainan teman-temannya. "Levi, kamu ini jangan membuat masalah. Aku tahu, kamu ingin mencarikan kami pekerjaan untuk menyambung hidup, tetapi sebenarnya tidak perlu. Kamu memasuki kepolisian sebagai petugas, itu karena keluargamu memaksamu untuk melakukan sesuatu. Kami akan membiarkanmu." Ketika semua orang mengatakan ini, mereka perlahan menutup mulut. Senyum di wajah mereka berangsur-angsur menghilang. Sejak Sean menghilang tanpa alasan yang jelas, dan atasan tidak menunjukkan sikap yang jelas, hati mereka sudah menjadi dingin. Itu sebabnya mereka mengundurkan diri dan tidak mau menerima tugas untuk bekerja di kepolisian. Mungkin mereka menggunakan cara ini sebagai protes secara diam-diam. Dan Levi juga bisa memahami pikiran mereka. "Aku mengerti apa yang ingin kalian katakan. Tapi kalian harus bertemu dengan orang ini hari ini." Bab 1108, Saudara-saudara bersatu kembali. Terlebih lagi, kalian harus melakukan apa yang dia katakan. Bahkan kalau dia menyuruh kalian bertugas di kepolisian, kalian harus pergi. Levi memandang semua orang dan berkata dengan nada yang sangat serius. "Dasar kentut! Kata-katamu itu tidak masuk hitungan. Tidak peduli siapa yang datang, tidak mudah untuk berbicara dengan kami." "Itu benar, Levi. Orang ini bisa melakukan apa yang akan dia lakukan, tetapi kami tidak akan melakukannya. Sekali lagi, kami tidak tertarik untuk bertemu dengan apa yang kamu sebut tokoh besar ini, dan dia tidak bisa mengendalikan kami." Setelah semua orang selesai berbicara, beberapa dari mereka yang memiliki temperamen buruk akan bangkit dan pergi. "Aku di sini, bolehkah saya masuk?" Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari pintu. "Hehe, sial! Siapapun yang datang tidak bisa masuk ke sini." Semua orang bahkan tidak menoleh dan menjawab begitu saja. "Kalau begitu, aku pergi saja." Di belakang semua orang, suara itu terdengar lagi. "Aku mohon, pergi sajalah." Salah satu pemuda menjawab sambil mendengkus dingin. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda berambut pendek di sebelahnya mengulurkan tangannya dan menarik lengannya. Ya, ini Tuan Lane, Tuan Lane." Pemuda berambut pendek itu menatap dengan mata terbelalak ke arah pintu, tergagap tidak tuntas. "Ada apa denganmu?" Pemuda itu mengerutkan kening, lalu melihat ke arah pintu. Sekilas, pemuda itu agak bingung.
kemudian, dia dengan cepat mengangkat tangannya, menggosok matanya, dan melihat ke arah pintu lagi. Sial! Beberapa detik kemudian, pemuda itu melompat dari kursi seperti pegas. Melihat sikapnya, yang lain tanpa sadar menoleh untuk melihat ke pintu. Saat ini, di pintu, berdiri seorang pemuda yang acuh tak acuh dengan tangan di punggungnya. Dengan senyum tipis di bibirnya, pemuda itu hanya berdiri diam di depan pintu. Siapa lagi pemuda ini jika bukan Sean? Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, penampilan seseorang bisa berubah. Namun, sikap pada tubuh itu unik dan mudah dikenali. Terlebih lagi, Sean dan orang-orang ini baru berpisah selama 2 tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali Sean? Pada saat ini, di antara 18 orang di ruangan itu, kecuali Levi, semuanya menatap dengan mata terbelalak, dengan ekspresi seperti melihat hantu. Levi tersenyum. Dia bisa memahami bahwa suasana hati saudara-saudaranya ini pasti sama persis dengan suasana hatinya waktu itu. Sejenak, seluruh ruangan itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Tidak ada suara yang terdengar. Bahkan ke-17 pemuda itu lupa bernapas. Seseorang yang sangat penting bagimu, yang kamu kira sudah tidak ada lagi dan telah sepenuhnya mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Namun, tiba-tiba suatu hari, dia muncul kembali di depanmu. Suasana hati seperti apa itu? Jenderal Lane. Akhirnya, ada seorang pemuda yang pertama kali bereaksi dan berteriak dengan ragu. Dan yang lainnya secara bertahap kembali sadar. Sandy, cubit aku. Katakan padaku, ini bukan mimpi. Pemuda berambut pendek itu agak goyah saat ini. Dia menatap Sean dan tanpa sadar mengepalkan telapak tangannya. Plak! Pemuda yang bernama Sandy itu mau tidak mau mengangkat tangannya dan menampar wajah pemuda berambut pendek itu. Tamparan ini tidak ringan dan 5 sidik jari muncul di pipinya. Aku bodoh. Sakit. Sakit. Benar, itu jenderal. Sandy mengusap wajahnya, lalu berteriak dengan keras. Jenderal. Sekarang, semua orang percaya bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Akhirnya mereka mengerti siapa yang diminta Levi untuk mereka temui. Tiba-tiba, mata semua pria bertekad baja ini memerah dan air mata memenuhi mata mereka. Di medan perang, orang-orang ini menumpahkan darah dan keringat, tetapi tidak menangis. Sekarang mereka semua tidak dapat menahan emosi mereka sama sekali. Kata saudara selalu menjadi pedang bermata dua. Beberapa orang menikam saudara mereka di kedua sisi, dan beberapa dikhianati oleh saudara mereka dan berbalik melawan satu sama lain. Adapun para prajurit angkatan darat di barat laut ini, mereka tidak memiliki kepentingan yang terlibat dan mereka hidup dan makan bersama, serta berdampingan dalam peperangan. Persaudaraan semacam ini tidak tercampur dengan terlalu banyak faktor dan lebih murni dan tulus daripada yang ada di dunia luar. Oleh karena itu, mungkin orang yang belum pernah bertugas di ketentaraan tidak dapat mengalami emosi semacam ini. Namun, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengerti. Jenderal, Anda masih hidup? Anda? Semua orang melangkah maju serempak. Saat ini, mereka benar-benar ingin memeluk Sean. Itu pelukan antar saudara. Namun, mereka baru berjalan beberapa langkah, lalu berhenti dengan cepat. Tidak peduli kapan dan di mana, Sean adalah komandan mereka, dan mereka adalah anak buahnya. Beraninya mereka terlalu dekat dengan Sean. Dengan identitas terhormat Sean, area dalam jarak 3 hingga 5 meter adalah area terlarang. Kecuali Theo, tidak ada yang berani mendekat begitu saja. Sekarang aku tidak berada di angkatan darat di barat laut dan aku bukan lagi jenderal. Kalian dan aku adalah saudara.
Begitu Sean mengatakan ini, mata semua orang terbelalak lagi. Seketika, semua orang tidak lagi menahan emosi mereka dan melangkah maju untuk mengelilingi Sean. Levi berdiri di dekat meja. Menyaksikan kerumunan mengelilingi Sean, dia lalu mengangkat kepalanya dan mendengkus. Sudah lama sekali aku tidak merasakan hal ini. Levi mengangkat kepalanya perlahan, melihat lampu gantung di atas ruangan dan bergumam kepada dirinya sendiri dengan lembut. Sebelumnya, mereka semua berpikir bahwa hanya di angkatan darat di barat laut saja mereka akan mengalami persahabatan sehidup semati semacam itu. Sekarang, mereka menyadari bahwa lingkungan asli hanyalah sekunder. Yang penting, keberadaan orang tertentu akan memberi mereka perasaan yang berbeda. Tidak diragukan lagi, Sean adalah orang yang sangat penting. Sebagai jenderal terhebat di angkatan darat di barat laut, dia adalah jiwa dari seluruh angkatan darat di barat laut. Duduklah. Mari kita duduk dan membicarakan masa lalu. Sean tersenyum dan melambaikan tangannya. Barulah semua orang duduk. Di depan saudara-saudaranya ini, Sean tidak sombong. Sesungguhnya, Sean tidak pernah melakukan ini bahkan ketika dia berada di angkatan darat di barat laut. Hanya saja saat itu, dia memiliki terlalu banyak anak buah, dan semua orang tanpa sadar selalu menempatkannya pada posisi yang tinggi. Oleh karena itu, banyak tentara bahkan tidak punya nyali untuk berbicara dengan Sean. Sekarang Sean tidak lagi sesibuk sebelumnya. Jadi tentu saja dia lebih santai dan mudah didekati. Jenderal, saya tahu bahwa Anda pasti punya banyak rencana. Tapi terlalu merepotkan bagi Anda untuk melakukannya sendirian. Jadi saya mengambil inisiatif sendiri dan memanggil saudara-saudara kita, berpikir bahwa saya bisa membantu Anda. Saudara-saudara kita ini adalah saudara sehidup dan semati yang benar-benar dapat dipercaya. Aku menjaminnya dengan nyawaku. Levi perlahan bangkit dan menjelaskan kepada Sean dengan serius. Bab 1109, siapa di dunia ini yang tidak mengenalmu? Kalian masih mengingatku, aku harus berterima kasih. Setelah aku pergi, kalian juga mengalami banyak penderitaan. Aku juga harus minta maaf kepada kalian. Sean menghela napas pelan, lalu mengangkat gelas anggur di tangannya. Jenderal, kami bersedia. Semua orang mengangkat gelas mereka dan bangkit. Mata mereka sangat serius. Pandangan Sean menyapu seisi ruangan. Di antara 18 orang yang hadir, beberapa dari mereka bisa dia sebutkan, sementara beberapa dari mereka akrab, tetapi dia tidak tahu nama mereka. Namun, ketulusan dan keseriusan terlihat di mata masing-masing orang. Beberapa dari orang-orang ini masih lajang, beberapa sudah berkeluarga dan bahkan memiliki anak. Namun, selama Sean membutuhkan mereka, mereka tidak punya pilihan. Tidak apa-apa, mari minum dulu. Sean berhenti berbicara dan mendentingkan gelas dengan semua orang. Setelah meminum anggur selama beberapa waktu dan menyantap makanan, beberapa orang mulai mabuk. Setelah mabuk, semua orang melepaskan formalitas mereka sepenuhnya, dan mereka berbicara lebih banyak. Jenderal, sejak mengundurkan diri, kami tidak lagi harus menghadapi bahaya hidup seperti sebelumnya, tapi ini bukanlah kehidupan yang kami inginkan. Sebenarnya, setelah Anda pergi, hidup kami tidak menyenangkan. Odom tidak mampu, dan dia tidak pandai memimpin prajurit. Dia hanya akan mempromosikan orang kepercayaannya dan membiarkan saudara kita mati. Dia tidak layak untuk posisinya. Dalam pertempuran terakhir, sebelum aku mengundurkan diri, semua anggota bisa mundur, tetapi dia bersikeras memerintahkan penyerangan. Dalam pertempuran terakhir, sebelum aku mengundurkan diri, semua anggota bisa mundur, tetapi dia bersikeras memerintahkan penyerangan dan kehilangan 50.000 orang dengan sia-sia. Demi menyelamatkan aku, Kevin meninggal di sisiku.
Ketika semua orang menceritakan hal-hal ini, mereka semua menggertakkan gigi dengan kesedihan dan kemarahan di hati mereka. Sesungguhnya, semua orang takut mati. Namun, demi membela negara mereka, mereka mengesampingkan semua ketakutan mereka. Tapi, mereka takut mati sia-sia. Mereka bahkan rela mati bersama musuh. Namun, di bawah komando Odem, mereka semua menyerahkan kepala mereka dengan sia-sia. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa dirugikan atau marah? Apa kalian percaya kepadaku? Memegang segelas anggur, Sean menatap semua orang dan bertanya, "Percaya? Tentu saja aku percaya." Semua orang mengangguk tanpa ragu. Keluhan yang kalian derita dan darah serta keringat yang kalian tumpahkan tidak akan sia-sia. Aku juga akan mencari keadilan bagi saudara-saudara yang telah wafat di medan perang. Tapi ini akan memakan sedikit waktu. Sean perlahan bangkit dan membuat janji dengan sangat serius. Kami bersedia menunggu. Kalau kamu membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk meminta kepada jenderal. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan tidak ada yang ragu-ragu. Adapun apa yang akan dilakukan Sean, mereka semua bijaksana dan tidak bertanya. Setelah mengikuti Sean selama beberapa tahun, masing-masing dari mereka mengenal karakter Sean dengan sangat baik. Visi Sean sangat berjangka panjang, dan rencananya bahkan lebih rumit, sehingga musuh tidak dapat mengetahui gerakan mereka sama sekali. Dan sekarang pun visi itu sama. Meskipun Sean sempat jatuh untuk sementara waktu, masing-masing dari mereka sangat percaya kepadanya. Sean pasti akan bisa kembali, membawa mereka kembali ke angkatan darat di barat laut, dan membuat Odem membayar kembali utangnya. Setelah makan, Sean mengobrol dengan semua orang untuk waktu yang lama. Baru pada sore hari mereka berpisah. Sesuai dengan situasi masing-masing dari mereka saat ini, Sean mengatur hal-hal yang harus mereka lakukan. Hati setiap orang dipenuhi dengan antisipasi. Sebelum bertemu Sean, mereka bingung seperti ayam tanpa kepala. Namun sekarang, Sean, sang tulang punggung, telah kembali dan menunjukkan arah untuk mereka. Tentu saja, mereka tidak akan menganggur seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, mereka semua menantikan hari ketika Sean membawa mereka kembali ke angkatan darat di barat laut. Halo, tolong hitung tagihan untuk ruangan 668. Levi, yang terakhir pergi, berjalan ke meja depan dan berkata, Tuan Levi, Anda adalah teman Tuan Lane. Jadi Anda menikmati hak istimewa untuk bebas dari tagihan sepenuhnya. Manajer lobi hotel datang dan berkata dengan sopan. Apa? Ketika mendengar ini, Levi langsung terkejut. Kenapa? Kemudian, Levi bertanya lagi. Karena Tuan Lane adalah VIP tingkat platinum di Hotel Regal kami. Di cabang Hotel Regal manapun, Anda dapat menikmati keistimewaan tagihan gratis. Manajer lobi hotel itu menjelaskan sambil tersenyum. Levi terdiam selama beberapa detik, lalu perlahan-lahan menyimpan kartu banknya. Melalui pintu kaca hotel, matanya menatap mobil Sean di luar. Awalnya, Levi mengira bahwa ketika Sean pertama kali tiba di ibu kota selatan, dia tidak memiliki latar belakang dan tidak mengenal siapapun. Hanya dia yang bisa membantu Sean sedikit. Namun, saat ini, Levi mengerti betapa salahnya dia. Bahkan tanpa kehadiran Levi, Sean masih bisa berkembang di ibu kota selatan. Sementara itu, Levi hanyalah pemanis.
Dia tidak perlu khawatir tidak punya orang kepercayaan di masa depan. Siapa di dunia ini yang tidak mengenal raja? Anda adalah raja. Saya terlalu khawatir sebelumnya. Levi melihat mobil Sean pergi dan bergumam kepada dirinya sendiri. Bab 1110, Pemimpin semua pihak. Pukul 4 sore. Zion mengantar Sean secara pribadi ke villa keluarga Remington. Sean berinisiatif untuk menghubungi Zion untuk melihat kondisi Tuan Remington. Bagaimanapun, Zion memperlakukan Sean dengan sangat baik. Sedangkan Sean, karena dia menerima kebaikan Zion, tentu saja dia harus menyelesaikan masalah untuk Zion. Bukan gaya Sean untuk berutang budi dan tidak membalasnya. Tuan Lane, kita sudah sampai. Zion menghentikan mobil, turun dengan cepat, dan ingin membukakan pintu untuk Sean. Presiden Remington, Anda tidak perlu terlalu sopan. Saya tidak yakin apa saya bisa membantu Anda. Sean melambaikan tangannya sedikit dan pertama-tama mencegah Zion. Tuan Lane, kalau Anda bersedia membantu, saya akan sangat berterima kasih. Tuan Lane, kalau Anda bersedia membantu, saya akan sangat berterima kasih. Zion buru-buru mengangguk. Ketika Sean melakukan akupunktur kemarin, dia menyaksikan seluruh proses dengan matanya sendiri. Bahkan seorang ahli medis pun akan kesulitan untuk mencapai teknik akupunktur yang ajaib itu. Oleh karena itu, Zion sangat percaya pada keterampilan medis Sean. Mari kita lihat dulu. Sean mengangguk sedikit, lalu masuk ke villa di bawah pimpinan Zion. Villa ini adalah villa satu keluarga yang terpisah-pisah dengan halaman yang luas. Tentu saja, area yang ditempati jelas tidak seluas villa Riverfall milik Sean. Namun, harga rumah sangat tinggi di lokasi tempat villa ini berada. Rumah-rumah bertingkat itu harganya lebih dari 30 juta rupiah per meter persegi, apalagi villa sebesar itu dengan halaman. Namun, dengan sumber keuangan Zion, villa seperti itu benar-benar bukan apa-apa. Tuan Remington, Anda sudah kembali. Sepanjang jalan, banyak pelayan menyapa Zion. Pada saat yang sama, mereka tidak lupa tersenyum dan mengangguk kepada Sean sebagai salam. Mengapa saya melihat beberapa mobil? Mereka bukan dari keluarga kita, kan? Zion memandang seorang wanita paruh baya dan bertanya dengan cemberut. Tuan Remington, bukankah hari ini hari konsultasi kondisi Tuan? Pelayan ini mengingatkan dengan lembut. Zion terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia lalu mengulurkan tangan dan menepuk dahinya. Dia baru ingat masalah ini. Awalnya, demi kondisi Tuan Seymour, Zion menghabiskan banyak waktu untuk memikirkannya dan bahkan mengunjungi banyak rumah sakit besar. Namun, tidak ada rumah sakit yang bisa berbuat apa-apa tentang kondisi Tuan Seymour. Seseorang menyarankan sebuah langkah kepada Zion, memintanya untuk mengundang para ahli medis di bidang medis untuk bekerja sama mengatasi kondisi Tuan Seymour. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu, keluarga Remington mengeluarkan biaya dan sumber daya material yang besar untuk mengundang banyak ahli medis terkenal di lingkungan medis Ibu Kota Selatan untuk berkonsultasi mengenai kondisi Tuan Seymour. Setelah tanggal ditetapkan, Zion sibuk sepanjang waktu. Kebetulan konsultasi itu akan diadakan hari ini. Zion terdiam beberapa saat, lalu menatap Sean dengan agak malu. Awalnya, dia secara khusus mengundang Sean untuk datang dan memeriksa kondisi Tuan Remington. Akibatnya, Sean datang, dan keluarga Remington mengundang dokter lain. Ini jelas semacam rasa tidak hormat kepada Sean. Seperti kata pepatah, jika kamu menggunakan orang, jangan ragukan mereka. Dan jika kamu meragukan orang, jangan gunakan mereka. Jika dia tidak percaya kepada Sean, mengapa mengundangnya? Memikirkan hal ini, Zion mau tak mau agak tersipu.
Tuan Lane, saya lupa tentang ini. Zayan menyentuh dahinya dan berkata dengan sangat malu. Tidak apa-apa. Sean melambaikan tangannya sedikit. Menurutnya, keterampilan medisnya bagus, tetapi dia tidak akan memandang rendah ahli medis lainnya. Kalau begitu, Tuan Lin, apa kita akan kembali lagi di lain hari, atau haruskah saya mengundang mereka keluar dulu? Zayan tahu bahwa tidak satu pun dari cara ini yang pantas, tetapi dia tetap harus mengambil inisiatif. Tidak apa-apa, karena kita di sini. Ayo pergi dan melihatnya. Mungkin saya juga bisa belajar sesuatu. Sean melambaikan tangannya sedikit dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Tuan Lane, Anda sungguh murah hati. Zayan memuji, lalu buru-buru mengikuti. Di ruang tamu villa. Pada hari kerja, tidak banyak orang yang mengunjungi keluarga Remington. Namun, hari ini, villa itu sangat ramai. Di ruang tamu yang luas dan terang, sudah banyak orang yang duduk. Dan orang-orang yang duduk di sini tidak muda. Yang termuda, pengurus rumah tangga villa, berusia lebih dari 40 tahun. Yang lainnya, semuanya berusia di atas 50 tahun. Pria tua yang duduk di kursi utama tampak berusia 60-an atau 70-an. Pria tua ini adalah ayah Zayan, orang tua dari keluarga Remington. Meskipun usianya baru 60 tahun lebih, dia sakit parah dan tampak lebih tua dari usia 70 tahun. Namun, mentalnya sangat baik. Saat mengobrol dengan orang, dia selalu tersenyum. Saya ini sudah tua, dan saya menyusahkan kalian semua untuk datang ke sini. Sungguh membuat seorang pria setua saya tersipu malu. Tuan Semer memandang 6 atau 7 orang yang hadir dan berkata sambil tersenyum. Tuan Semer, Anda terlalu serius. 6 atau 7 dokter yang hadir melambaikan tangan berulang kali. Jika direktur rumah sakit besar di ibu kota selatan melihat orang-orang ini, mereka pasti akan langsung mengenali identitas mereka. Masing-masing adalah tokoh hebat dari lingkaran medis ibu kota selatan.